yang telah setia sampai pada hari terakhir sesi training kita. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik, mungkin kita review sedikit ya untuk pelajaran training kita selama 5 hari sampai hari ke-6 hari ini. Kita sudah sampai pada sesi terakhir dari pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini tentang integritas dengan konsekuensi-konsekuensinya. Hari pertama kita sudah mempelajari mengenai integritas Anda yang terancam jika Anda mudah terpengaruh dengan lingkungan dan situasi gantinya. Yesus sendiri yang Anda sembah yang mempengaruhi Anda, karena Anda dan saya punya misi menjadi terang dan garam di tempat di mana kita berada. Harus kita yang mempengaruhi sekeliling kita. Hari kedua, kita belajar tentang Yesus dan firman-Nya yang harus jadi akar, dasar, dan ukuran integritas kita. Anda dan saya harus melandaskan integritas Anda kepadanya, bukan orang lain, dan juga kepada kebenaran firman-Nya. Hari ketiga, tidak boleh ada pembanding. Anda tidak bisa membandingkan integritas Anda dengan orang lain, di mana Anda bisa menyelaraskan integritas Anda. Yesus harus jadi cermin integritas Anda dan ukuran integritas Anda supaya terlihat banyak orang. Tidak bisa kita berkompromi dengan situasi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Hari keempat, apapun yang terjadi, tetaplah setia. Orang tentunya akan mempertanyakan integritas iman Anda saat Anda menghadapi hal-hal sulit dan melihat bagaimana respon Anda terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Hari kelima, memang tidak mudah untuk setia, tapi kesetiaan Anda harus Anda buktikan lewat semua ujian dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena semua yang terjadi, setan berusaha menggunakan itu untuk menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan dan menjatuhkan kita lewat apapun yang dia usahakan agar dia bisa membuktikan bahwa Allah salah telah memilih kita. Kita yang harus membuktikan bahwa setan salah besar. Seburuk apapun yang kita lakukan, seburuk apapun yang setan coba upayakan untuk menjatuhkan kita, dia tidak bisa membuktikan bahwa kita menyesal telah memilih Allah yang kita sembah. Hari ini, dalam segala kondisi, integritas Anda harus Anda pertahankan. Tapi how? Bagaimana caranya? Jadi, saudara-saudara, kita punya judul hari ini, Resilience that lasts in every season. Integrity that lasts in every season, dalam setiap kondisi. Saya ingin tegaskan kembali pemahaman tentang resilience yang mungkin harus kita resapi pemahamannya agar bisa kita pahami saat kita melalui setiap peristiwa. Nah, resilience ini adalah ability, ya, kemampuan untuk mengatasi dan pulih. Ya, 2 item di sini yang harus kita pahami. Kemampuan untuk mengatasi dan pulih kembali, recover. Nggak semua orang bisa melakukan hal ini.
Tapi ini adalah karakteristik dari seseorang yang bisa bertahan. Jadi dia tidak cuman bertahan dalam kondisi itu, tapi dia harus maju ke step berikutnya, pulih, recover. Sama seperti seorang kalau sakit, dia harus recover. Proses recovery-nya itu membutuhkan waktu, ya. Lalu orang yang tetap tenang, ya, people who remain calm. Saya sering melihat orang mungkin karena tidak terbiasa dan tidak mengharapkan peristiwa terjadi, kesulitan terjadi, itu udah langsung cepat tersinggung, cepat marah. Susah untuk belajar tenang di kondisi yang memang Anda tidak harapkan. Tapi kita tidak punya opsi lain. Tetap harus bisa calm. Lihat pengalaman Yesus dan murid-murid waktu di tengah badai. Murid-murid panik karena fokus mereka di sekeliling mereka. Mereka lihat badai, rasakan angin sakal dan lain sebagainya. Yesus malah tidur. Ya, mungkin kalau saya dan saudara-saudara di posisi itu mungkin akan bereaksi dan merespon hal yang sama. Tapi kita belajar satu hal dari contoh pengalaman tersebut, bahwa seribut apapun di luar sana, ya, ketenangan hati ini memang sangat menentukan seseorang dalam bersikap dan merespon. Dan dalam konsep psikologis, ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki peace within yang diekspos oleh Alkitab. Bicara soal kedamaian hati itu harus muncul dari dalam. Jadi faktor eksternal tidak pernah mempengaruhi kedamaian hatinya. Nah, orang-orang seperti inilah yang tetap tenang akan bisa menghadapi apapun bencana, all kinds of disaster. Mereka ini akan masuk di kategori orang yang bisa bertahan. Nah, orang yang dengan memiliki ketahanan psikologis ini mampu menggunakan keterampilan dan kekuatannya untuk menjawab tantangan hidup. Gantinya jatuh dalam keputusasaan dan hiding, bersembunyi dari masalah, mereka menggunakan strategi coping yang sehat, bukan yang tidak sehat. Ya, jadi orang yang tangguh menghadapi kesulitan hidup head on, secara langsung. Ya, ingat proses alami ketekunan yang kita bahas beberapa waktu lalu yang saya singgung di Roma pasal 5 ayat 13, saya summary-kan saja singkatnya poin yang saya ingin tekankan. Alkitab sudah menjelaskan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita mikirnya berbeda. Kesengsaraan membuat kita susah. Kesengsaraan membuat kita bersedih. Kesengsaraan membuat kita putus asa. Ya, rasa hopeless, nggak punya harapan. Tapi Alkitab bilangnya berbeda. Nah, kita harus menyelaraskan mindset kita saat kita menghadapi realitanya dan mengingat janji Tuhan bahwa ini seharusnya menghasilkan ketekunan, bukan menghasilkan kontradiksinya. Ya, ayat 4 bilang lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji. Jadi proses saat Anda menghadapi ini dan Anda bertahan akan membuat Anda tahan uji untuk bersiap menghadapi mungkin hal yang lebih besar di hadapan Anda. Charles Spurgeon pernah mengatakan, saya tahu tidak ada sesuatu pun di mana saya akan memilih untuk saya miliki sebagai subjek ambisi saya dalam kehidupan saya, selain daripada menjaga kesetiaan saya kepada Allah, ya, menjaga kesetiaan saya kepada Allah. Tunggu saya cek baterai saya agak. Oke. Sampai pada apa? Pada titik apa? Kematian. Kalau Anda masih hidup, nih, meskipun sekarat, Anda belum mati, belum kehilangan nafas. Kesetiaan Anda harus Anda tahan, harus Anda jaga sampai memang Anda sudah tidak punya nafas kehidupan lagi. Raja Daud bilang di 119 ayat 64 di Mazmur, bumi penuh dengan kasih setiamu. Perhatikan di sekeliling Anda. Adakah sedikit Anda mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak setia melakukan tugasnya? Lihatlah dalam diri Anda
Lihat perjalanan hidup Anda di masa lampau. Sejak Anda dan saya masih berada dalam angan-angan, mimpi, dan rencana orang tua kita. Melihat orang tua kita berpikir untuk memutuskan memilih pasangan hidup untuk bersama selamanya. Dan wah, Anda lahir. Ya, bisakah Anda bayangkan berapa banyak anak kehilangan kesempatan untuk hidup hanya karena seseorang memutuskan untuk tidak berani, takut mengambil tindakan untuk setia karena keputusan yang salah yang mungkin mereka ambil, sehingga harus menyerenggut nyawa seorang bayi. Atau dalam hal lain, harus memutuskan menyakiti sesama, menjatuhkan harga diri seseorang, menghilangkan kesempatan berharga masa depan orang lain. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak orang-orang yang putus asa dan patah semangat hanya karena tidak bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan hidupnya, tahu perbuatan dan tindakan orang lain terhadapnya. Ada banyak bukti di luar sana, di seluruh dunia, yang penuh dengan kesetiaan Allah yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau ada apa-apa, di mana kita harus mencari penghiburan, cari semangat, cari motivasi. Sekarang tuh banyak trending di media sosial, Anda bisa lihat postingan-postingan motivasi. Jadi saat Anda nonton, Anda lihat, Anda diberikan kekuatan dan pengharapan untuk mau menjalani hidup. Bagus, ya bagus Anda cari faktor eksternal akan membuat Anda bisa bertahan hidup. Tapi Alkitab punya konsep lain. Ya, penghiburan yang sejati yang Anda harus dapatkan dari mana? Ayat 76 Mazmur 19. Where did you get your encouragement? Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Saya paham kita terbiasa mencari figur seseorang untuk menemani dan mendampingi saat kita susah dan menderita. Dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita saat kita membutuhkan. Saya tahu, saya pernah rasa, aduh, kalau bisa ada teman nemenin saya pas saya lagi susah. Ya, kalau mau bicara, saya membutuhkan Tuhan, saya nggak bisa lihat. Ya, saya nggak bisa merasakan eksistensi figur seseorang yang benar-benar mendampingi saya. Dan itulah kelebihan Tuhan menciptakan otak kita. Saintis sudah membuktikan bahwa once you think that God is there, your brain will produce the happiness chemicals. Ya, ada 4 itu. Mulai dari oksitosin, dopamin, serotonin, sampai endorfin. 4 chemicals ini bisa dihasilkan sendiri oleh otak Anda, oleh tubuh Anda. Tidak Anda dapatkan dari tempat lain. Hanya dengan bagaimana caranya. What is the man think? So is he. Amsal 23 ayat 7. Sudah bisa lihat. Nah, setelah saya memahami hal tersebut, saya ngerti meditasi yang saya tampilkan di presentasi pertama di Wahyu pasal 14 ayat 4, 5, dan 12. Ini sebenarnya adalah gambaran Anda dan saya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dengan perempuan karena murni sama seperti perawan. Murni, pure. Ya, apapun yang terjadi selalu dijaga ini kemudiannya. Gak seperti mereka yang di luar. Mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda selalu ikut Tuhan. Ingat janjinya dan lakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Anda tidak terpengaruh dengan situasi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Memang Anda akan jadi victim. Di setiap upaya setan untuk mencoba menjatuhkan Anda jadi victim. Tapi victimnya itu berbeda. Jadi korban yang akhirnya orang nggak ingat lagi hanya karena Anda menyerah. Tapi di sini beda. Jadi korban sulung dalam arti saat Anda melaluinya, Anda menunjukkan bahwa
Ini saya jadi korban, tapi korban yang hidup. Korban sulung. Di dalam mulut kita tidak terdapat dusta, tidak bercela. Jangan sampai celah itu kita buat hanya karena situasi dan kondisi yang sulit. Kita nyalahin kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sampai kita bisa jatuh ke dalam dosa. No, there is no excuse. Yang penting di sini ayat 12 adalah kita biasanya mengekspos dua item ini yang penting menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Padahal kalimat berikutnya lebih penting, ya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, the faithfulness of God's people. Itu yang penting. Faithful apa? Tekun apa? Tekun menuruti perintah Allah dan tekun bertahan dalam iman. Itu yang lebih penting. Selama pelajaran 1 minggu ini, saya berharap integritas kita akan tetap kita pertahankan dan kita tunjukkan terlepas dari semua konsekuensi yang kita akan hadapi karena pilihan kita untuk tetap setia. Saya akhiri dengan lagu yang saya suka. Lagu ini dinyanyikan oleh Andes. Ya, dinyanyikan oleh Andes. Dan meskipun sederhana teks dan liriknya, Anda meditate kata-katanya, intinya jangan menyerah. Ya, jangan marah. Ingat, setan berupaya keras untuk membuktikan bahwa Anda tidak akan berhasil. You cannot make it. Ya, dengan kondisi-kondisi yang sulit, banyak kita lihat umat Tuhan putus asa dan patah semangat. Tapi mari kita berkomitmen sekarang untuk menunjukkan integritas kita akan tetap kita pertahankan dan kita tidak akan menyerah dan kita buktikan bahwa dia salah. Oke. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sepanjang 1 pekan ini. Kami tetap berdoa menyerahkan kehidupan kami dalam perjalanan hidup ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan banyak pergumulan yang kami akan hadapi, tetapi biarlah kami boleh ditegaskan saat ini untuk tetap setia menjaga integritas kami apapun konsekuensinya. Biarlah kami boleh tetap setia seperti Engkau setia. Berkati semua yang hadir dalam segala aktivitas mereka hari ini. Biarlah semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang Tuhan izinkan, kami sekarang boleh memahami lebih jelas bahwa Tuhan memaksudkan itu untuk membuat kami menghasilkan ketekunan dan tahan uji, serta menjaga kemurnian integritas kami sampai hari Maranatha. Inilah doa dan penyerahan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.